Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lia Nurliani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SD Negeri 2 Parakan Honje. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Guru SD 2 Parakan Honje, yang saya hormati orang tua murid Pak Guyuban SD 2 Parakan Honje. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif di SDN 2 Parakan Honje. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahnya kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif ya. Perkenalkan, nama saya Lia Nurliani. Kebetulan saya menjadi wali kelas 1 di SD 2 Parakan Honje ya. Dan saya mengikuti CGP Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Kami ucapkan selamat datang para guru dan orang tua hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita bersama. Sebelum ke materi, kita ikuti dulu ya, boleh? Ya. Coba semuanya untuk peregangan, berdiri dulu semuanya. Kita akan bertepuk-tepuk. Tepuknya begini. Buka tutup ya. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung. Sambil tertawa. Gitu ya. Siap ya? Oke. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung. Sambil tertawa. Iya. Coba duduk kembali. Terima kasih Ibu. Mau lagi? Ya nanti ya. Nah, untuk materi kali ini, sebelum ke materi kita kesepakatan dulu bersama ya. Di sini yang pertama kita memanfaatkan waktu dengan baik ya. Kemudian memanfaatkan waktu bukan hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Kemudian jika ada yang
Ya, HP di silent katanya. Oh iya, Kabaran ya, HP-nya di silent. Bisa? Iya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif ada 8 poin penting dalam budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga eksekusi. Jadi ini ada 8 poin penting dalam inti budaya positif. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini pembelajarannya berdiferensiasi, kemudian harus mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja sih profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis. Kami dikasih dimasukin profil Pancasila, beriman dan bertakwa Pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jangan pakai dikasih di mana nanti sudah dilakukan. Aneh, jangan kayak gitu ya. Oh, tarik dari, lihat dari, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. jadi ada berapa poin? 6 poin dari profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya ada nih miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi di sini guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat berasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini miskonsepsi ya, karena dengan membuat merasa bersalah atau itu bisa menguatkan karakter, tidak benar gitu ya. Kemudian ilusi bahwa orang merasa berhak memaksa. Jadi kita sebagai guru atau sebagai orang tua tidak berhak untuk memaksa anak gitu ya. Jadi harus dikembangkan sesuai potensinya. Jadi kita tugasnya hanya menuntun, bukan menuntut. N dan P, menuntun dengan menuntut ya. Jadi kebanyakan di kita ya, di lingkungan kita, orang tua yang menuntut ya, padahal tidak boleh menuntut. Harusnya menuntut gitu ya. Nah, kemudian di sini ada paradigma. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Jadi ibaratnya kebutuhan kita itu sama, padahal menurut teori
kita berbeda. Misalkan kita punya anak di rumah yang satu kakak dan adik, kita menyamaratakan si kakak dan si adik sama kebutuhannya, padahal itu berbeda. Gitu. Atau misal di sini di kelas 1 misalkan disamaratakan bahwa misalkan harus bisa A semuanya, itu tidak benar, tidak boleh, karena kemampuan dan kemampuan anak, kemudian latar belakang dari keluarga itu sangat berpengaruh ya. Ya, jadi dari stimulus respon kebutuhan sama ke dari kontrol kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ke setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita kekeh semua harus sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi beda. Kita jangan menyamaratakan loh. Misalkan kita punya keinginan A, yang lain harus A, itu tidak boleh. Jadi jangan disamaratakan gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misal si A dicap misalkan berperilaku jahat, terus dari mulai sampai A sampai Z dicap kita jahat, tidak bisa berubah. Iya. Kemudian berubah, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalkan anak berbuat salah, jangan dicap mana salah. Tapi kita tanya dulu apa yang menyebabkan dia berperilaku begitu. Jadi kita ulik dulu apa sih latar belakangnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Mau baik, mau jahat, kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Kemudian pemaksaan akan ada pada saat bujukan gagal. Ke teori kontrolnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dipaksa, dibujuk, akhirnya gagal. Kemudian kita harus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oh, ada pilihan-pilihan yang terbaik. Misalkan dari A, B, C, ada pilihan yang terbaik itu. Kemudian model berpikir menang kalah. Ke model berpikir menang-menang. Jadi yang ini yang kalah ayo terus dikalahkan. Misalkan guru menyatakan si B dicap sebagai yang kalah, si guru berpikiran menang itu tidak boleh, seharusnya berpikir menang. Yang guru harus tahu apa kesalahan anaknya dan yang anaknya itu harus bisa memperbaiki ke arah yang lebih baik gitu. Kemudian di sini disiplin positif. Tadi disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin ini harus bisa mengubah kepada peserta didik jadi pada disiplin dan dikasihkan approach, dikasihkan reward, dikasihkan penghargaan. Nah, itu tidak baik, itu bukan disiplin yang baik gitu ya. Seharusnya disiplin itu sadar tumbuh dari kesadaran diri gitu, tanpa ada iming-iming penghargaan atau diancam atau ada hukuman gitu. Jadi sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik motivasi yang ada dalam diri sendiri ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi anak-anak atau kita itu pemilihan dan guru datang ke sekolahnya itu bukan karena takut dimarahi kepala sekolah atau mau dipuji oleh kepala sekolah. Jadi kita kesadaran ini saja dari sekolah, dari rumah ya, kesadaran diri. Oh, kalau misalkan saya terlambat masuk, misalkan bagaimana anak-anak di kelas gitu. Kalau misalkan
suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan menurut institusi organisasi. Yang pertama, menurut profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini menurut Ibo Primary Program PYP. Yang pertama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ini keterampilan hidup baik skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Kita tepuk dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Set, aha aha na, aha aha na, aha aha semangat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar? Boleh diminta tolong dibacakan Ibu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Iya. Terima kasih Bu Titin sudah membantu. Nah, di sini kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan yang harus kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, itu tujuannya. Jadi kebutuhan dasar itu seyogianya harus terpenuhi, karena kalau tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah biasanya gitu ya. Kemudian di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang termasuk ke dalam bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah termasuk ke dalam kebutuhan dasar bertahan hidup. Kita tidak bisa apa? Kalau kita makan, tidak bisa makan, itu menimbulkan masalah gitu ya. Bisa jadi bertengkar ya dengan yang ada di rumah gitu ya. Misalkan kebutuhan ini makan tidak terpenuhi. Pakaian, misalkan kalau lebaran orang lain udah beli baju lebaran ya udah biasanya sok kadang amat nyamuk caca lagi gitu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Poinnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, jadi baik dari kelompok. Ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap. Iya, harus dianggap ya. Kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini adalah yang termasuk kebutuhan penguasaan. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan. Pilihan yang misalkan mau A, mau B, mau jadi A, mau jadi C gitu ya. Mencoba hal baru. Kalau tidak dicoba ya tidak bisa gitu ya. Saya di sini juga berbicara karena terpaksa ya dicoba hal baru gitu. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kebutuhan yang kelima, kesenangan, bermain. Ibu-ibu juga senang bermain? Senang. Karena kalau tidak keluar kan jadi apa? Tegang ya, tidak ada apa namanya seri-seri aja sampai mesti balik keluar ya.
gitu ya. Alhamdulillah sudah ketawa ya. Kemudian di sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini termasuk ke dalam motivasi intrinsik karena di dalamnya ada sesuatu yang tidak enak gitu, tidak nyes gitu ya. Kemudian yang baik itu harus menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dia sadar kesadaran dari dalam diri. Ini termasuk motivasi intrinsik. Yang ini yang dua itu motivasi ekstrinsik karena ada dorongan dari luar gitu ya, tidak sadar diri. Kemudian, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa bedanya? Kalau hukuman, misalkan tidak terencana tiba-tiba. Misalkan si A kaburangan langsung dihukum, gitu tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Misalkan kaburangan kayak keterangan langsung berkali tanpa keterangan kalau saudaranya langsung diam. Kemudian bersifat satu arah. Yang satu menghukum langsung itu ya ke kanannya. Jadi bersifat satu arah. Berupa hubungan fisik dan fisik. Seperti tadi, hubungan fisik misalkan dicemit, digoreng ke hubungan fisik dengan ucapan. Wah, si anu mah jelek, wah kamu mah nilainya hari ini benar. Nah, itu hubungan fisik. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi mah terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitoring murid. Nah, setiap guru selalu memonitoring murid. Ini termasuk hukuman dan konsekuensi, termasuk disiplinnya yang gagal. Kemudian kalau menggunakan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada proses, ditanya dulu, misalkan kenapa kesiangan, apa yang akan dilakukan gitu ya. Jadi ditanya dulu, itu langsung dikasih hukuman. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi harus ada solusi untuk memperbaikinya seperti apa gitu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Itu tukang pemantau. Kemudian manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol. Kita gimana itu posisi kita di mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau ya batunya? Terus atau sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan posisi kontrol. Di sini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalkan kalau hari Senin si anak tidak memakai atribut, misalkan tidak memakai peci, tidak memakai sepatu hitam misal. Nah, di sini hormat pada bendera selama 1 jam. Hei, kamu sini, Rio, yang tidak lengkap, hormat pada bendera 1 jam. Kio terus dipayunnya. Nah, itu sebagai apa? Posisinya sebagai penghukum. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini adalah posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian masih kasus yang sama. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain sekali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ini kalau ada kata-kata ini sebagai posisi teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu pun konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah sebagai pemantau. Dan yang terakhir ini kasus yang sama. Nah, ini yang
apa yang manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi kita validasi dulu penyebab dari tidak memakai atribut lengkapnya. Kemudian tanya ke anak apa yang bisa diperbaiki dari kesalahan tersebut gitu. Jadi jangan langsung digas, dihukum atau dicaci. Jadi kita tanyakan dulu penyebabnya, kemudian kita tanyakan dulu solusinya bagaimana gitu. Nah, di sini nih posisi kontrol apakah aku? Nah, coba. Mau pakai post-it atau mau langsung angkat tangan? Di sini ada saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Siapa yang mau menjawab? Oke. Posisi kontrol yang apabila dulu mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, menurut saya itu posisi kontrol yang diambil yaitu membuat merasa bersalah. Betul sekali, 100 ya. Ini kata-kata ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini betul adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Hebat, tepuk tangan lagi ya. Kemudian yang kedua, jreng-jreng. Nah, coba Bu Ucu baca dulu boleh? Biar gak ngantuk. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba posisi kontrol apa? Penghukum, batasan bersalah, kata apa? Kalau menurut saya, posisi kontrol yang seperti itu posisi kontrol sebagai penghukum mungkin. Ada yang lain jawabannya? Sama, Bu. Oh, sama. Ibu apa, Ibu? Menurut Ibu? Oh, sama. Ibu bagaimana? Wah, semuanya hebat ya. Nah, yang ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Terus dicap gitu ya. Ini adalah posisi Kontrol penghukum, gitu ya. Hebat, kok 100 nilainya ya. Terus kejam ini mah. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Jadi Yang pemahamaskan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, coba apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Sebagai apa Bu? Wah, hebat betul. Ini ada sebagai manajer. Oh, tepuk tangan. Hebat ya. Tos tangan gitu. Kemudian, tunjuk. Ya. Nah, jeng-jeng. Boleh minta bantuan? Iya. Ayo lakukan Bapak Ibu ya. Posisi kontrol apakah itu? Iya. Saya itu posisi kontrol teman. Iya, betul. Posisi kontrol teman. Ada lagi? Satu lagi. Satu lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi kontrol apa? Kira-kira apa? Yang satu lagi? Memantau. Ini adalah posisi memantau. Dilanjut ya, Ibu. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Kita
keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa? Kenapa tidak? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini kenapa harus keyakinan kelas yang bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu kan disepakati bersama oleh semua pihak, baik itu guru maupun murid. Sedangkan kalau peraturan kelas itu bersifat satu pihak gitu ya. Jadi dari guru ke murid gitu. Iya, betul. Hebat, tepuk tangan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Iya, betul sekali kata Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Misalkan kalau di kelas ada guru, ya, murid. Jadi bukan kahayang guru, tapi kahayang sadayangannya. Kalau di rumah, misalkan ada keyakinan rumah, orang tua dan anak. Jadi dibuat kahayang orang tua hukum. Jadi anak juga harus dilibatkan. Nah, kalau peraturan kelasnya biasanya harus di-drop 1, 2, 5, 4 just harus dilaksanakan. Jadi satu pihak. Misalkan biasanya kalau di rumah kahayangnya orang tua hukum tanpa melibatkan anak. Kalau di sekolah misalkan hanya keinginan guru saja tanpa dilibatkan. Nah, itu tidak baik ya. Tidak boleh. Jadi seharusnya dibuat keyakinan kita sama-sama apa keinginan anak gitu ya, ditulis, dirangkum, kemudian kita disepakati gitu. Seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Kita hebat, menjaga keselamatan. Misalkan kita terjatuh karena ada helm kan jadi tertahan, jadi selamat berotak ya gitu. Karena ini untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap akan makan atau setiap akan makan atau setiap saat? Ini karena apa? Iya, hebat, kesehatan ya gitu. Jangan bagus ya. Nah, ini pembentukan kelas. Di pembentukan kelas, sarannya itu harus bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja akan mudah diingat. Jangan banyak-banyak, dan harus saling patri daripada efektif gitu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua keluarga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Misalkan kalau di kelas itu memakai ini ya post-it. Nanti dari setiap anak dikasih post-it apa yang ingin diterapkan di kelas. Nanti kalau misalkan ada yang sama dirangkum gitu ya. Nah, di sini ada keyakinan kelas 1. Ini adalah contoh keyakinan di kelas 1. Kemudian lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini berbuat salah itu wajar. Setiap manusia pasti ada salah. Kita bukan malaikat ya, kita bukan Tuhan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Pasti
jelek hal tersebut. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah tahapan dari validasi tindakan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, jadi ditanyakan dulu, apa keyakinan kelas kita? Misalkan si A berbuat kesalahan, kita tanyakan, ada keyakinan kelas kita yang telah disepakati? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ditanyakan ke anak ya. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Waktu itu saya mendemonstrasikan ini ilmi ya, maaf ini ada ilmi ini kasusnya makan sambil belajar gitu. Saya tanya kenapa makan, karena dia tidak sarapan katanya. Jadi dari rumahnya belum sarapan, apa jadi makan di rumah, makan di kelas gitu ya. Kemudian kasus yang kedua ini adalah Kania membawa tidak membawa sebentar karena terburu-buru katanya datang ke sekolah. Jadi malamnya dia bangun tidurnya agak siang, jadi bangunnya siang. Jadi buru-buru ke sekolah, jadi lupa serutan gitu. Lupa serutan, jadi ngambil punya Pais gitu. Kemudian ada penutupnya di sini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo menuntun ya, bukan menuntut, atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu menurut standar nasional pendidikan. Jadi kali ini kita belajar bagaimana menjadi guru yang bisa menuntun, menjadi amo bagi murid-murid kita, dan sebagai orang tua di rumah kita seharusnya menjadi yang contoh suri tauladan, membimbing anak-anak kita menjadi yang lebih baik gitu. Mungkin ada tambahan yang akan disampaikan? Ada? Oh, sudah cukup. Semuanya sudah mengerti? Insya Allah ya. Kita sama-sama menerapkannya ya. Mulai dari diri kita, mulai dari hal kecil ya, mulai dari sekarang gitu. Kita sedikit-sedikit berubah dari yang tadinya misal saya gitu ya, posisi sebagai penghukum, kita berganti ke posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin kalau tidak ada yang dikerjakan, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kealpaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.